Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan dan pengadaan SDM berbasis kompetensi. Untuk menciptakan instansi, organisasi atau perusahaan yang memiliki kualitas dan mutu yang terbaik, maka organisasi tersebut, instansi atau perusahaan tersebut harus melakukan sebuah planning, yaitu dengan bertujuan agar perusahaan tersebut memiliki kompetensi yang bagus, sehingga ada hal yang perlu dipandang, perlu agar perusahaan tersebut memiliki kompetensi yang baik. Maka kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara merencanakan dan cara mengadakan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi. Apa itu kompetensi mahasiswa? Jadi, kompetensi adalah sumber daya yang dimiliki dalam perusahaan yang mampu berdaya saing dengan memiliki mutu dan kualitas yang bagus. Analisis kebutuhan sumber daya manusia. Kebutuhan atau permintaan akan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi merupakan sebuah ramalan atau kebutuhan akan sumber daya manusia yang dibutuhkan bukan hanya soal kuantitas atau jumlah banyaknya, tetapi yang diprioritaskan adalah soal menyangkut kualitas. Beberapa manfaat analisis kebutuhan daripada sumber daya manusia bagi perusahaan yang meliputi adalah optimalisasi sistem manajemen informasi, utamanya tentang karyawan. Kedua, manfaat sumber daya manusia seoptimal mungkin. Ketiga, mengembangkan sistem perencanaan sumber daya manusia dengan efisien dan efektif. Mengkoordinasi fungsi-fungsi manajemen secara optimal, mampu membuat perkiraan kebutuhan sumber daya manusia dengan lebih akurat dan cermat. Itulah beberapa keidealan yang harus dilakukan sumber daya manusia yang ada dalam sebuah perusahaan atau perkantoran agar mendapatkan sebuah kebutuhan yang memang betul-betul berkualitas untuk kemajuan dalam sebuah SDM dalam perusahaan, organisasi, ataupun instansi dalam rangka mencapai sebuah kebutuhan yang bermutu dan berkualitas. Maka dengan demikian teman-teman, analisis dari kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia menjadi sebuah proses yang sangat penting. Penting karena hal itu merupakan pusat atau jantungnya perencanaan sumber daya manusia. Kalau pusatnya terganggu, maka tidak saja berpengaruh terhadap kualitas perencanaan sumber daya manusia, tetapi juga terhadap fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya, seperti misalkan rekrutmen, seleksi, penempatan karyawan, dan pelatihan pengembangan karyawan. Pun juga sebaliknya, jika dalam sebuah perencanaan sumber daya manusia melaksanakan beberapa hal-hal penting daripada analisis kebutuhan SDM, maka perencanaan yang dilakukan dari pusat yang baik, maka selanjutnya ke bawah akan baik pula dan
akan mencapai sebuah titik proses kualitas perencanaan yang bermutu daripada sebuah perusahaan, organisasi, atau instansi. Ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam melakukan sebuah analisis kebutuhan. Beberapa faktor-faktor tersebut adalah perubahan lingkungan eksternal. Perubahan dalam lingkungan eksternal ini sangat sulit untuk diprediksi, bahkan dikontrol oleh perusahaan. Contohnya adalah kondisi perekonomian makro. Nah, kondisi perekonomian makro ini seperti tingkat bunga, inflasi, nilai rupiah sangat mempengaruhi aktivitas dan kemajuan bisnis di tingkat mikro. Maka dengan demikian, perubahan eksternal ekonomi makro ini sifatnya sulit diprediksi, sehingga kita tidak mudah merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang akurat dan cermat, karena selalu berubah-ubah. Yang kedua, yaitu mengenai soal sosial, politik, dan hukum. Nah, faktor ini tercermin dalam kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayah negara tempat operasional sebuah organisasi atau perusahaan menjalankan operasional bisnisnya. Karena soal sosial, politik, dan hukum bergantung pada kondisi dalam sebuah negara yang selalu memiliki perubahan tidak menentu. Selanjutnya yang sulit juga sangat diprediksi dalam melakukan analisis kebutuhan yang perlu dicermati juga adalah ilmu pengetahuan teknologi. Disadari atau tidak, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini berpengaruh terhadap kebutuhan sumber daya manusia yang akan digunakan dalam perusahaan. Ini pun tergantung pada jenis usaha dan teknik produksi yang akan digunakan. Apakah akan berorientasi pada padat karya atau pada padat modal. Selanjutnya, persaingan usaha. Nah, persaingan usaha ini merupakan bentuk lain yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia. Bentuk tersebut misalnya dalam aspek keunggulan efisiensi, teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat upah yang peluang ekspansi usaha dan pangsa pasar komoditi. Hal-hal itulah yang mempengaruhi permintaan perusahaan terhadap sumber daya manusia di pasar kerja. Yang selanjutnya adalah perubahan lingkungan internal. Setelah kita menjelaskan beberapa perubahan faktor dari lingkungan eksternal, yang selanjutnya adalah perubahan lingkungan internal. Pertama adalah dari perubahan kondisi perusahaan itu sendiri. Nah, biasanya kondisi perusahaan yang sehat dan kurang sehat dilihat dari sisi efisiensi akan berpengaruh terhadap permintaan dan kebutuhan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yang baik akan dipengaruhi oleh perencanaan perusahaan atau organisasi. Antara lain adalah kualitas rencana strategi yang berisi misi dari tujuan jangka panjang, seperti tingkat pertumbuhan produk, komoditi baru, teknologi yang digunakan, dan pangsa pasar. Perubahan kondisi karyawan. Nah, dalam perubahan kondisi karyawan yang relatif mudah dilihat adalah segi-segi perilaku, penguasa teknologi, ragam kebutuhan karyawan, tingkat kehadiran, dan perputaran karyawan yang semuanya itu akan berpengaruh pada produktivitas kerja. Teknik perkiraan kebutuhan sumber daya manusia. Ada beberapa cara melihat perkiraan kebutuhan sumber daya manusia. Pertama yaitu teknik perkiraan jangka pendek, kedua yaitu tentang teknik perkiraan jangka panjang. Bisa Anda lihat sendiri beberapa
hal pokok pada teknik perkiraan jangka pendek dan teknik perkiraan jangka panjang.